Om Swastiastu, salam sejahtera bagi Om kita semua, Swastiastu. teman-teman dan juga Bapak Judi selaku pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kelompok kami untuk eh, mempresentasikan hasil evaluasi tingkat kesadaran di tentang keamanan data dan juga informasi di SMK Negeri Bali Mandara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri atas nama Igede Ngurah Eka Prayoga dengan NIM 2215091015. Kemudian ada Arya. Perkenalkan, nama saya Kade Arya Mahendra dengan NIM 2215091068. Selanjutnya ada Suparde. Perkenalkan, nama saya Putus Kudayasa dengan NIM 2215091069. Selanjutnya ada Gangga. Perkenalkan, nama saya Madegangga Safarana Sira dengan NIM 12950 Adapun pembahasan yang akan kami ulas pada kesempatan kali ini itu mencakup empat pembahasan. Yang pertama itu ada deskripsi analisis, kemudian ada acuan analisis, kemudian yang ketiga ada hasil analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama, saya serahkan kepada Gangga, silakan. Baik, Prayoga, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama itu deskripsi analisis. Evaluasi tingkat kesadaran terkait keamanan data dan informasi merupakan proses penilaian mendalam terhadap pemahaman dan implementasi keamanan data dan informasi di kalangan generasi muda, yakni di SMK Negeri Bali Mandara. Nah, di era digital ini yang terus berkembang, transformasi teknologi telah menciptakan dinamika baru dalam penyebaran informasi melalui internet. Keamanan informasi dalam konteks ini menjadi elemen yang kritis dan tidak dapat diabaikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan teknologi informasi semakin luas, termasuk di sektor pendidikan yaitu di SMK Negeri Bali Mandara. Sebagai institusi pendidikan yang berada di tengah masyarakat, memegang peran strategis dalam membentuk kesadaran siswa terkait keamanan sistem informasi. Nah, penting bagi SMK Negeri Bali Mandara ini sebagai lembaga pendidikan untuk memahami dan mengelola keamanan informasi di kalangan siswa. Oleh karena itu, analisis ini mendalami terkait kesadaran siswa terhadap keamanan informasi menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan pembelajaran yang aman dan produktif di lingkungan pendidikan ini. Next. Nah, itu merupakan materi pertama itu deskripsi analisis. Selanjutnya, untuk materi kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Gangga. Di sini saya akan menjelaskan acuan analisis. Yang pertama, pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi telah menjadi ancaman yang nyata dalam kehidupan digital. Kejahatan terhadap basis data perusahaan atau platform media sosial mengakibatkan kebocoran informasi pribadi pengguna. Yang kedua, ada berita hoax. Penyebar berita hoax di media sosial memiliki dampak besar yang sangat besar pada publik dan analisis fokus dan sumber besarnya dan penyebab dan faktor-faktor yang membuat berita palsu atau membuatnya menjadi viral. Yang ketiga, penyebaran isu dan pornografi. Penyebaran konten yang bersifat pornografi di media sosial merusak data sosial dan koneksi masyarakat. Analisis melibatkan penemuan konten-konten yang semacam itu serta pemahaman yang
pemahaman yang tidak baik dan penyebaran ancaman. Yang keempat, ada keamanan informasi. Ketika informasi penting seperti bisnis dan pemerintahan atau data kesehatan menjadi saran, Nasi fokus untuk evaluasi keamanan sistem, kebijaksanaan akses, dan tingkat keselamatan evaluasi menyusun acuan keamanan yang efisien dan tingkah penting untuk melindungi informasi yang lebih penting. Yang lima, regulasi dan kepatuhan. Analisis tidak hanya memberikan aspek teknik, tetapi juga melibatkan aspek regulasi dan kepatuhan. Evaluasi terhadap kepatuhan terhadap hukum privasi data, pelindungan konsumen, dan regulasi. Selanjutnya saya berikan ke teman saya. Baik, teman-teman, jadi itu tadi deskripsi analysnya juga, dan juga apa namanya, acuan analisis yang kami gunakan. Nah, yang ketiga kita beranjak ke hasil analisisnya. Analisis ini seperti yang dijelaskan tadi kami lakukan di SMK Negeri Bali Mandara dengan menggunakan metode kuesioner. Jadi kuesioner itu kami sebar dan kami apa namanya, menyimpulkan hasil analisis dari jawaban responden. Kurang lebih ada 90 siswa-siswi dari SMK Negeri Bali Mandara yang memberikan jawaban. Dari hasil jawaban tersebut dapat saya simpulkan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama tentang pemahaman siswa SMK Negeri Bali Mandara terkait konsep keamanan sistem informasi di era digital yang terus berkembang. Nah, sesuai dengan hasil data, ya saya izin membacakan hasil datanya. Sebanyak 91,49% dari 90 siswa menggunakan kata sandi yang kuat. Nah, ini tentunya sangat menunjukkan pemahaman akan pentingnya keamanan informasi di era digital sekarang ini. Nah, di dalam penggunaan kata sandi itu, siswa-siswi di SMK Negeri Bali Mandara itu sudah mengimplementasikan menggunakan kata sandi dengan kombinasi huruf, angka, simbol, dan juga karakter khusus yang membuat kata sandi itu menjadi kuat. Nah, namun ada juga hal yang perlu diperbaiki dari kebiasaan siswa-siswi SMK Negeri Bali Mandara, yang mana itu tidak memeriksa izin aplikasi saat melakukan instalasi atau pengunduhan aplikasi. Nah, hal ini mungkin sering kita alami juga, termasuk saya juga. Misal kalau ingin menginstal aplikasi, tentunya ada banyak hal yang saya lewatkan dan hanya terfokus pada button next saja. Kemudian di klasifikasi yang kedua, itu ada perlindungan informasi pribadi. Nah, di dalam jawaban ini, siswa-siswi SMK Negeri Bali Mandara juga sudah sangat baik dalam melindungi informasi pribadi. Nah, hal ini dapat kita lihat dari penggunaan keamanan fisik maupun non-fisik dari perangkat mereka, yang mana 43%, maaf ulang, 63,62% dari siswa-siswi SMK Bali Mandara itu menggunakan perlindungan biometrik atau perlindungan sidik jari dan menggunakan pola PIN dan juga kata sandi yang sangat kuat untuk melindungi informasi mereka. Nah, kemudian klasifikasi yang ketiga itu ada tingkat kesadaran siswa-siswi SMK Negeri Bali Mandara terhadap pentingnya keamanan informasi di lingkungan pendidikan. Khususnya adalah bahayanya kita saat apa namanya, tidak selektif dalam menerima data ataupun berita hoax. Nah, di data yang saya dapat dari hasil evaluasi kuesioner tersebut,
eh, 95,6% siswa-siswi SMK Negeri Bali Mandara sudah selektif dalam memilih informasi. Mereka juga sudah tidak mudah percaya akan informasi yang disebarkan melalui media sosial. Seperti dari ketiga klasifikasi tersebut, kesadaran akan keamanan informasi sudah sangat baik di siswa-siswi SMK Negeri Bali Mandara. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti pemeriksaan izin aplikasi, logout setelah login di banyak perangkat, pembaruan perangkat lunak, dan juga perubahan kata sandi secara rutin. Nah, mungkin itu saja hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Intinya dari ketiga aspek ini, siswa-siswi SMK Bali Mandara sudah sangat baik dalam mengimplementasikannya, namun masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dan juga diperhatikan. Untuk materi selanjutnya, saya berikan ke Arya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Keamanan data dan informasi menjadi landasan utama dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Upaya keamanan ini melibatkan implementasi kebijakan, teknologi, dan praktik yang dirancang khusus untuk mencegah akses tidak sah, kerusakan, atau kehilangan data. Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan digital ini, pentingnya perlindungan terhadap informasi tidak dapat diabaikan, di mana kebijakan keamanan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengelola risiko dan mengatur akses data secara bijaksana. Teknologi dan enkripsi memberikan lapisan pertahanan yang efektif terhadap ancaman cyber yang terus berkembang, di mana praktik keamanan sehari-hari dapat dilakukan seperti melakukan pelatihan kepada siswa-siswi dan pemantauan aktivitas, membantu mencegah insiden keamanan dan memberikan respon cepat jika terjadi ancaman. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik itu teman-teman dan juga Pak Jude, hasil presentasi yang dapat kami laporkan dari evaluasi di SMK Negeri Bali Mandara. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sebut yang secara tidak sengaja kami buat. Untuk hasil atau data analisis akan kami sertakan di link video. Nanti teman-teman bisa lihat di sana, bisa memberikan komentar dan juga kritik yang bisa membangun proses pembelajaran keamanan sistem informasi. Akhir kata, mari kita jaga keamanan data dan juga informasi untuk mewujudkan keamanan digital yang subjektif. Itu saja dari kami. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.